Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengangkat judul topologi jaringan sekolah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas besar jaringan telekomunikasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Firsya Aulia Ghassani Fikri, yang kedua ada Amir Arifatul Ilmi, yang ketiga ada saya Nuria Khalida, dan keempat ada Sakira Zawah. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Topologi jaringan adalah suatu metode yang menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP atau fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel, sebagai media transmisi. Dalam hal ini, akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau di tempat yang berbeda. Topologi jaringan juga mempunyai beberapa jenis pemilihan. Pemilihan sebuah topologi jaringan tergantung kepada kebutuhan user, mulai dari beberapa perangkat yang akan diinstalasi, jarak jangkauan suatu Wi-Fi, berapa ruang yang akan masuk dalam proses instalasi, dan sebagainya. Misalkan membangun sistem jaringan di lab sekolah, berarti lebih cocok menggunakan topologi STAR. Berikut adalah jenis-jenis topologi jaringan komputer, yaitu 1. Topologi bus, 2. Topologi star, 3. Topologi ring, 4. Topologi mesh, dan 5. Topologi tree. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Pirsa. Selanjutnya, topologi tree. Pada kali ini, kelompok kami menggunakan topologi tree, di mana topologi tree adalah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan, yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus. Sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi. Pada kali ini, kelompok kami membuat sebuah jaringan di sebuah sekolah berlantai 2. Komponen yang kami gunakan, yang pertama ada 2 router, yang kedua ada 1 server, yang ketiga 2 switch, yang keempat 1 laptop, yang kelima 6 PC, yang keenam kabel Cooper crossover, yang dimana kami pakai di router ke router, juga router ke server. Yang ke-7 ada kabel fiber yang kami pakai ke router ke switch. Lalu yang ke-8 ada kabel UTP yang kami pakai dari switch yang dihubungkan ke PC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amira. DNS server. DNS adalah server yang bisa melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. DNS server ini merupakan sebuah database besar yang berfungsi menyimpan semua IP address yang digunakan dalam hostname. Database besar tersebut memuat banyak keterangan tentang IP address. Penggunaan DNS server ini biasanya sudah disetting otomatis, atau jika belum maka perlu pengaturan di bagian IP address terlebih dahulu. Apabila Anda menggunakan router, maka Anda bisa membuat server DNS sendiri. Pada kali ini kelompok kami menggunakan DNS server. Nama sekolah.com, IP address 192.168.33.1 dan DHCP server. DHCP kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP sebuah perangkat yang bertugas untuk mengatur dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien yang ada. Sementara itu, komputer atau perangkat lain seperti handphone yang menerima alamat IP dari DHCP server disebut DHCP klien lainnya. Pada kelompok kami, full name, lantai 1 dan lantai 2, karena ini merupakan topologi jaringan di sebuah sekolah. Default gateway 192.168.33.2 dan DNS server yaitu 192.168.33.1 dan subnet max 255.255.255.0. Maximum number of user 255. Selanjutnya ada HTTP protokol.
yaitu protokol jaringan lapisan aplikasi application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Sesuai dengan namanya, penggunaan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol berhubungan dengan hypertext sehingga banyak mengambil sumber daya dari sebuah tautan, sebuah jenis berkas yang bertindak sebagai referensi ke berkas lainnya atau directory. Lalu ada mail server adalah sebuah program yang membantu dalam pendistribusian email, baik dalam proses menerima atau mengirim. Secara sederhana, email server adalah perantara dalam proses pengiriman dan penerima surat. Email yang dikirim akan disimpan pada mail server. Kemudian, selanjutnya diteruskan oleh mail server ke penerima. Kelompok kami menggunakan domain name sekolah.com. Lalu usernya lantai 1 dan lantai 2. Passwordnya 123. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mensimulasikan penggunaan Cisco Packet Tracer, yaitu membuat topologi jaringan. Di sini kelompok kami menggunakan satu server, 2 router, 2 switch, dan juga 6 PC, di mana terdapat 3 PC di masing-masing switch. Dan juga terdapat laptop. Lalu pertama, pada router 0, bisa kita lihat di sini, router 0 menggunakan IP 192.168.10.1. Dan pada router 1, kita bisa lihat di sini menggunakan IP 192.168.20.1. Setelah dimasukkan IP, maka router ke switch tentunya akan bisa saling terhubung. Sehingga bisa mengirim pesan dari switch atas ke switch bawah maupun sebaliknya. Kita juga bisa mengirimkan pesan dari server ke masing-masing PC yang terdapat di masing-masing switch. Seperti contoh, kita pencet ini, lalu kita kirim pesan dari server ke PC 2. Di sini bisa terlihat bahwasannya successful, di mana berarti pesan yang terkirim sukses terkirim. Bisa dilihat di simulation-nya juga. Di sini pesannya terkirim ke router, lalu dari router akan mengirimkan pesan ke switch, dan dari switch akan mengirimkan pesan ke PC. Lalu selanjutnya, contoh selanjutnya adalah terkirim pesan dari PC 3 ke PC 1. Successful, bisa kita lihat di simulation-nya. Kita lihat di sini, dari PC 3 mengirimkan pesan ke switch 1, lalu dari switch 1 akan mengirimkan pesan ke router, dari router di sini akan mengirimkan pesan ke router 0, dari router 0 akan mengirimkan pesan ke switch 0, dan dari switch 0 nantinya akan mengirimkan pesan ke PC 1, yaitu PC tujuan kita mengirimkan pesan. Dikarenakan sudah mengkonfigurasi satu sama lain di bagian RIP, bisa kita lihat di sini, di bagian RIP, di router, bisa kita lihat di bagian RIP-nya, itu sudah terkonfigurasi seperti contohnya ini, ada 192.168.10, 192.168.20.0, 192.168.32.0, 192.168.33.0, dan di sini juga di RIP-nya juga terdapat seperti itu, sama. Jadi RIP ini sangat berguna untuk bisa saling menghubungkan di antara IP address ini di topologi jaringan yang kami buat tersebut. Di mana menggunakan IP-IP yang tadi seperti 192.168.10, 192.168.20, 192.168.32, dan 192.168.33.
Dan juga DNS server yang kami gunakan yaitu 192.168.33.1. Di sini kita bisa lihat DNS servernya. Sebentar. Di sini kita bisa lihat DNS servernya. Default gateway-nya 192.168.33.2 dan DNS servernya 192.168.33.1. Untuk memastikan server bisa diakses pada semua perangkat klien seperti web server via IP address dan web server via domain.com DNS server akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini kita akan menghubungkan semua topologi dengan kabel yang namanya itu copper crossover yang ini. Copper crossover itu nyambungin antara router 1 sama router NAR. Itu menggunakan kabel fast internet 0 strip 0. Setelah terhubung kita membuat nyambungin antara router sama router NOR. Ini menggunakan kabel internet 0 strip 0. Setelah tersambung, kita cukup menghubungkan satu saja. Karena kabel crossover ini tuh bisa menghubungkan dua router itu, salah satu jaringan saja. Terus kita lanjut lagi pas internet 1 strip 0, kita hubungkan ke server. Setelah udah kehubung ke switch, kita hubungkan lagi ke komputer atau PC ini menggunakan kabel UTP. Intinya tuh struktur topologi ini tuh sudah jadi. Saatnya konfigurasi topologi agar bisa saling terhubung dan saling mengirim pesan. Pertama itu kita nyeting bagian router, yaitu bagian router 0. Settingnya itu kita buka CLI, bentuknya tuh kayak gini. Terus jaringan yang kita buat itu jaringan sekolah. Kita nyeting di bagian server, kita menuju ke config. Kita menuju config space name 4/0 di mana IP konfigurasi itu 192.168.10.0 di mana subnetnya 255.255.255.0 dan 10. Dan di sini kita pro statusnya itu sudah on. Pro statusnya sudah on, maka akan jalan dan kita ke router bagian atas. Sini kita router bagian atasnya. Dimana di sini CLI-nya kayak gini. Terus config-nya itu ke 5.0 itu 192.168.20.1 di mana subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Terus maka akan hijau. Router ini bisa terhubung. Gimana caranya? Caranya itu kita harus nyamain IP ini agar bisa saling terhubung di kabel bus internet PA0 strip 0, PA0 basement 0 strip 0 di mana di sini itu sudah on. Terus di sini IP konfigurasinya dan subnet mask-nya. Dan kita bisa ngirim pesan antara PC ke lantai 2 dan lantai 1 setiap komputer. Kita nyalain DHCP dan konfigurasi RIP. Nah, di sini kita nyalain DHCP-nya.
itu DHCP. Terus di sini ada RIP, di mana RIP-nya itu 192.168.10. Dan ada juga titik 20, titik 32, dan titik 33 network address-nya. Terus itu saatnya kita menghubungkan router ke bagian server. Kita cukup setting config ke postman ke router bagian server. Kita config, terus ini postman-nya, dimana di sini ininya ini, dimana itu config postman 1-0.a. Itu kita bisa buka web browser dengan cara IP address. Kita cek apakah bisa diakses apa enggak ke komputer. Habis itu start web browser di yang pertama itu kita ketik PC, terus desktop, kita buka web browser. Browsernya, terus kita ketik 192.168 192.168.168.163.1. Terus kita pencet go. Nah, di mana itu maka sudah terhubung poin titik 4A. Itu sudah berhasil, di mana kita bisa menggunakan web browser dengan cara IP address. Misal kita mengirim pesan dari server PC dari server ke PC, maka akan sukses karena kita sudah konfigurasi antara satu sama lain di bagian RIP ini. Sangat berguna di mana RIP address yang kita sudah buat di bagian server, kita buka terus menyeting password di sini. Kita masukkan sini ya udah. Sini ada RIP-nya. Itu RIP address yang sudah di mana ini tuh sangat berguna, di mana RIP address-nya itu kita sudah buat, kita di bagian server juga kita buka config. Itu menyetim password, kita masukkan IP DNS servernya yang kita sudah buat. Selanjutnya itu kita memasuki nama DHCP-nya. Di sini DNS-nya udah on. Terus di sini ada DHCP-nya itu di mana full name-nya server. Di sini kita udah on kan. Terus default gateway-nya itu 192.168.33.2 dan DNS servernya itu 192.168.33.1 di mana start IP address-nya itu 192. Di sini itu 168.33. Dan di sini ada 255, 255, 255. Maximum number of user-nya itu 255.
Habis itu di sini jangan lupa kita juga buat full name-nya. Itu lantai 1 sama lantai 2 atau lantai 2 sama lantai 1 yang sudah kita setting pada masing-masing router dari setiap DHCP yang sudah dijalankan. Di sini kita on-kan kayak gini, terus kita simulasi. Bentuknya tuh kayak gini. Ntar akan di sini muncul violet dan sukses. Halo semua, perkenalkan saya Nuriyadia Khalidah. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara agar server bisa diakses pada semua perangkat klien melalui DNS server. Pertama-tama kita buka di bagian server, kita masuk ke menu service, kemudian kita pilih DNS. Sini kita masukkan sekolah.com karena ini merupakan sebuah topologi jaringan di sebuah sekolah. Kemudian ini IP address-nya sudah ditentukan 192.168.33.1. Kemudian tinggal kita tambahkan saja. Ini jangan lupa dihidupkan untuk DNS service. Ini sudah kita tambahkan. Kita cek ke bagian salah satu PC. Kita buka desktop, kita buka web browser. Kita tunggu sebentar. Sini kita masukkan ya nama yang sudah kita tambahkan di DNS tadi, sekolah.com, dan kita klik go. Di sini sudah terlihat, berarti sudah bisa terhubung melalui DNS server. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang memastikan server bisa diakses pada semua perangkat klien, yaitu pada fungsi server lain seperti email server atau SSH atau lainnya. Jadi, yang pertama, kita membuka server 0 di sini. Lalu kita buka service. Lalu kita buka email. Kita bisa lihat di sini email. Lalu di email, kita men-setting domain name-nya ini sekolah.com karena kami membuat topologi yang kami buat yaitu berada di sekolah. Jadi kami membuat domain name-nya sekolah.com. Lalu jangan lupa untuk menyeting 2 user agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain dan bisa mengirim pesan satu sama lain. Jadi seperti contoh ini kita pencet lantai 1, usernya lantai 1, passwordnya kita buat 123, dan lantai 2, usernya lantai 2, dan kita buat passwordnya 123 juga. Lalu, kita bisa memulai simulasinya seperti ini. Kita buka PC 0 di sini ya. Kita buka PC 0, terus kita buka desktop. Di desktop kita buka email. Di email kita buka configure email. Nah, di configure email ini kita bisa lihat nama dari email ini yaitu lantai 1, dan email address-nya itu pakai your name dan ditambahkan dari domain name yang tadi udah kita buat yaitu sekolah.com. Jadi lantai 1@sekolah.com. Server information incoming mail servernya ini 192.168.33.1 ini yaitu sesuai dengan DNS server yang kita buat tadi. Terus username-nya ini sesuai yang kita buat di server tadi, di server sini. Sesuai yang kita buat yaitu lantai 1 dan passwordnya tadi 123. Jadi kita masukin di sini lalu kita save. Setelah kita men-save, kita mencoba mengirim email ke user lain. Kita di sini pencet compose. Terus kita pencet, kita bakal ngirim, tadi kita kan bikin 2 user, yang satu lagi lantai 2. Berarti kita masukin lantai 2@sekolah.com ya. Pakai domain name yang udah kita buat. Subjeknya bebas, kita bikin aja di sini halo. Lalu diisi dalam isi emailnya kita bikin aja tes 123. Lalu kita send. Nah,
Di sini udah kita bisa lihat sending mail with subject hello mail server 192. Oke, selanjutnya untuk mencek tadi bahwasannya emailnya apakah sudah terkirim atau belum, kita buka PC di switch atas. Tadi kita mengirim dari switch bawah, jadi kita cek di switch atasnya. Terus kita buka email, kita buka di sini. Nah, kita bisa lihat ini yang kita kirim tadi. Ini dia. Kita buka, halo, tes 123. Nah, dari halo ini kita bisa nge-reply kalau kita mau me-reply emailnya. Kita reply, di sini kita bisa pencet reply. Lalu kita ketik di sini tes 456. Kita send. Dah. Setelah tersend, kita buka lagi di PC yang bawah tadi. Lalu kita lihat receive. Dan di sini ada halo. Ini ada halo yang tadi. Kita pencet di sini. Dan ada tes 456. Jadi itu tadi adalah penjelasan saya bagaimana dari PC 1 ke PC atas itu bisa mengirim email satu sama lain. Sekian hasil penjelasan saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.